Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Purnamawati, jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum kelas A semester 4. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Tata Negara. Materi pertama di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah konstitusi Yunani. Sejarah konstitusi Yunani menjadi daerah pencetus pangkal konstitusi. Konstitusi muncul sejak lama, walaupun pada masa itu muncul substansi pemikiran, kesadaran yang secara tidak langsung ada kesadaran konstitusi berlaku, yaitu Socrates pada abad 470 sampai 399, Plato 429 sampai 347. Buku karangan mereka yaitu Politeia, The Republic, Politicus, The Statement, dan Normal, The Law. Aristoteles pada abad 384 sampai 322. Politik terbagi kedua aliran konstitusi. Yang pertama, The Rule of Law, yaitu konstitusi tidak mesti tertulis. Penganutnya yaitu negara Inggris. Kedua, Restate, Eropa kontinental oleh Immanuel Kant, Paul Laban, Julius Starr. Dan konstitusi itu mesti tertulis kedudukan konstitusi, yaitu yang pertama pembatasan kekuasaan, pengatur kekuasaan, dan penyamaan hak asasi manusia. Dokumentasi konstitusi Piagam Madinah pada abad 622. Konstitusi ini tidak ada yang mengakui dan ada yang tidak mengakui. Alasannya karena Piagam Madinah tidak membuat pembatasan kekuasaan dan pengatur kekuasaan. Pembatasan kekuasaan dan pengaturan kekuasaan yaitu pertama, Konstitusi Amerika pada tahun 1787, yang kedua Konstitusi Spanyol pada tahun 1812, yang ketiga Konstitusi Norwegia pada tahun 1814, Undang-Undang Belanda pada tahun 1814, Konstitusi Italia pada tahun 1848, dan yang terakhir Konstitusi Swedia pada tahun 1866. Terbentuknya konstitusi, proses pembentukan konstitusi berdasarkan kondisi negara di dunia. Yang pertama, given, yaitu konstitusi dibentuk atas dasar pemberian seorang penguasa. Contohnya negara Jepang. Yang kedua, on purpose, yaitu konstitusi yang sengaja dibuat masyarakat negara dan petinggi negara. Contohnya negara Amerika yang disusun oleh Majelis Konstitusi di kota Philadelphia pada 1 Maret 1781 dan disahkan pada 17 Maret 1787. Yang ketiga, revolution, yaitu pembentukan konstitusi yang diakui atas dasar pahlawan atau upaya fundamental dan penyeluruhan. Contohnya negara Perancis, Spanyol, dan Uni Soviet. Ada juga Nawiskai, yaitu ada dasar umum dari suatu tataran hukum, undang-undang dasar. Ideologinya keseluruhan pandangan, cita-cita, nilai, dan keyakinan yang ingin diwujudkan di dalam kenyataan hidup yang konkret. Norma-normanya yaitu petunjuk tingkah laku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan suatu alasan atau motivasi dengan disertai sanksi-sanksi. Adalah ancaman atau akibat yang akan diterima apabila norma tidak dilakukan. Materi selanjutnya membahas konstitusi atau konstitualisme dan negara. Konstitusi yaitu kumpulan peraturan dasar sebuah negara yang mengatur hubungan antara pemimpin dan warga negara, warga negara antar warga negara, dan mengatur harus besar haluan negara. Apa yang disebut negara yaitu sebuah organisasi kekuasaan yang terdapat komponen terdiri dari pemerintah, rakyat, dan pengakuan. Dan ada juga yang disebut konstitualisme, yaitu negara yang menganut konstitusi. Adapun kepentingan konstitusi, yang pertama, dasar dari berdirinya suatu negara beserta tujuan dan negara tersebut didirikan. Yang kedua, acuan baku bagi penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang ketiga, konstitusi memuat hak warga negara. Materi selanjutnya yaitu tentang konstitusi Madinah dan ketatanegaraan modern. Dualisme yang mengakui keberadaan Madinah dan ada yang tidak mengakui konstitusi Madinah. Sahibah Madinah adalah sebutan bagi para ahli untuk konstitusi Madinah, yaitu yang pertama, P. Montgomery Watt dalam The Constitution of Madinah. Yang kedua, R. Nicholson, yaitu Charter
yaitu agreement. Yang keempat Ahmad Sokaja, yaitu sahibat semakna dengan charter dan piagam. Yang kelima Jesuyuti Pulungan, yaitu konstitusi. Dan yang terakhir Ahmad Syafi'i dalam Alkitab dan Al-Sahifah. Muatan Piagam Madinah yang pertama yaitu kesepakatan atau heterogenitas, yang kedua persamaan atau kesamaan hak dan kewajiban, yang ketiga yaitu adalah keadilan atau memperoleh keadilan dari negara dan pemerintah. Piagam Madinah apakah konstitusi atau bukan? Ada yang menerima dan ada yang menolak. Yang menerima mengatakan bahwa konstitusi Madinah telah memenuhi unsur, sedangkan yang menolak Piagam Madinah mengatakan Piagam Madinah tidak mengatur tentang pembagian kekuasaan. Jadi kesimpulannya bahwa sarjana barat itu terlalu alergi dengan penetapan Piagam Madinah sebagai konstitusi tertua karena dapat mencoreng nama baik Barat sebagai kiblat peradaban, dan mereka tidak mau kemajuan peradaban Islam tidak semakin maju. Materi selanjutnya itu tentang faktor-faktor daya ikat konstitusi. Yang pertama yaitu ada hukum. Menurut Kirchner, positivisme hukum atau konstitusi mengikuti karena ditetapkan oleh badan yang berwenang membentuk hukum, dan konstitusi dibuat untuk dan atas nama rakyat. Yang kedua yaitu ada politik. Menurut politik, kekuasaan tanpa hukum adalah zalim. Hukum tanpa kekuasaan adalah lumpuh. Yang ketiga moral atau kesadaran dari diri sendiri. Paul Skalton mengungkapkan bahwa keputusan moral adalah otonomi atau teonom. Teonom adalah hukum abadi, yakni kehendak ilahi yang mengarahkan segala ciptaannya ke arah tujuan mereka sebagai landasan yang terdalam dari hukum dan peraturan. Dalam moral juga dikenal sanksi tapi bersifat lahiriah, melainkan batiniah, seperti rasa malu dan menyesal. Materi selanjutnya yaitu tentang sejarah ketatanegaraan Indonesia pada sistem prakemerdekaan. Sistem prakemerdekaan ada penjajahan Belanda dan penjajahan Jepang. Sistem pasca kemerdekaan yaitu yang pertama UUD 1945, yang kedua RIS 1945 sampai 1940, yang ketiga UUDS 195, yang keempat Orde Lama pada tahun 1959 sampai 1965, dan yang terakhir Orde Baru pada tahun 1965 sampai 1998. Sistem era reformasi penjajahan Belanda di Indonesia dianggap sebagai Hindia Belanda atau bagian kerajaan Belanda. Peraturan perundang-undangan yang pertama Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda, yang kedua Indis STA Segelin atau yang biasa disebut IS. Peraturan perundang-undangan masa berlakunya IS yang pertama WIT dibentuk oleh pembentuk undang-undang Belanda yaitu Mahkota dan Parlemen. Yang kedua biasa disebut HMPD dibentuk oleh Mahkota sendiri. Yang ketiga Ordonanti atau biasa disebut dibentuk oleh Gubernur Jenderal bersama Volksraad. Yang keempat RP dibentuk oleh Gubernur Jenderal disebut Reglement Verordening atau peraturan umum. Ada juga lokal yang dibuat oleh gubernur, bupati, wadana, dan camat. Materi selanjutnya yaitu tentang penjajahan Belanda. Sistem ketatanegaraan Hindia Belanda yang pertama kekuasaan eksekutif, yaitu gubernur jenderal dengan kewenangan sangat luas dan dibantu oleh badan penasihat. Yang kedua kekuasaan kehakiman ada pada mahkamah kehakiman. Yang ketiga kekuasaan keuangan dilakukan oleh argumen ramen kamar. Penjajahan Jepang itu sampai 3,5 tahun. Materi selanjutnya ada hukum kewarganegaraan. Pengertian warga negara dan diaspora warga negara Indonesia adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Itu dibentuk dalam Undang-Undang Nomor 12 pada tahun 2005. Diaspora atau masyarakat Indonesia yang tinggal di luar negeri adalah emigran dan keturunannya yang tinggal di luar negeri yang bukan tempat kelahirannya dan bukan negara nenek moyangnya, baik secara permanen maupun sementara, tetapi masih mempertahankan hubungan erat dengan negara asalnya. Ada pula asas-asas yang dianut dalam hukum kewarganegaraan Indonesia. Yang pertama yaitu asas ius sanguinis atau law of the blood, yaitu
asas yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Yang kedua, asas ius soli atau law of the soil, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan negara berdasarkan negara tempat kelahiran. Yang ketiga, asas kewarganegaraan tunggal. Apa itu? Yaitu asas yang menentukan suatu kewarganegaraan bagi setiap orang. Yang keempat, asas kewarganegaraan ganda, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan undang-undang kewarganegaraan. Asas yang sesuai undang-undang bagi kewarganegaraan yang pertama, duwe kewarganegaraan terbatas, yaitu untuk melindungi anak usia di bawah 18 tahun yang lahir dari hasil perkawinan campur atau mendapat kewargaan atas ius soli. Itu terjadi di negara Indonesia ataupun Jerman. Yang kedua, duwe kewarganegaraan penuh. Itu biasanya ada di negara Armenia, Australia, Yaman, Pakistan, Spanyol, dan lain-lain. Yang ketiga, duwe kewarganegaraan bermasyarakat. Karakteristik kewarganegaraan dalam beberapa negara. Yang pertama, ada Sri Lanka, yaitu menerapkan duwe kewarganegaraan dengan izin dan syarat yang dikaitkan dengan pendidikan dan kemampuan ekonominya. Yang kedua, ada Belanda menerapkan adopsi sistem kewarganegaraan terbatas. Yang ketiga, Jerman menetapkan penerapan duwe kewarganegaraan terbatas dengan izin tertulis. Dan yang keempat, Vietnam juga menerapkan single nationality kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.